Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Kuharap baik-baik aja ya. Kali ini aku mau nyeritain film Asia yang bergenre action, tapi bisa dibilang film keluarga juga. Film ini berjudul Mulan. Film ini merupakan versi live action dari kartunnya yang dirilis Disney pada tahun 1998. Tidak peduli dengan berbagai polemik di balik film ini, menurut aku film ini cukup bagus dan memberikan nilai kehidupan yang tinggi. Film ini dibintangi oleh bintang terkenal seperti Jet Li dan Donnie Yen. Pasti banyak yang nggak tahu siapa dia. Ini yang berperan sebagai Ip Man. Ya, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita mulai aja ceritanya. Film dibuka dengan adegan Mulan kecil yang sedang melatih Chi-nya. Itu bisa dibilang tenaga dalam, atau kalau kata anak ML, bilangnya mana. Mulan hidup di zaman Chi hanya boleh digunakan oleh laki-laki sebagai prajurit, sedangkan wanita bertugas menikah dan berbakti kepada suami untuk membawa kehormatan keluarganya. Jadi, masih belum ada yang namanya emansipasi wanita. Pada zaman itu, rumah penduduk desa seperti rumah susun yang berbentuk seperti stadion. Ketika Mulan mau memasukkan ayam yang terakhir ke kandang, ayamnya malah lari dan dia pun mengejarnya sampai ke atap. Dan ketika dia terjatuh, dia pun menggunakan Chi-nya. Ayahnya terlihat senang, tapi tidak dengan warga lainnya, karena menganggap Mulan seperti anak laki-laki. Pada malam hari, ayah dan ibu Mulan bertengkar karena tingkah Mulan yang seperti anak laki-laki. Ayahnya pun bilang, Chi-mu sangat kuat, tapi Chi hanya digunakan untuk prajurit. Tugasmu adalah membawa kehormatan keluargamu. Dengan wajah sedih, dia pun mengiyakannya. Singkat cerita, beberapa tahun sudah berlalu. Ada seorang pedagang dari Timur Tengah sedang melewati jalur sutra atau jalur perdagangan. Dia bertemu dengan wanita penyihir atau kita sebut saja mage. Mage itu merasukinya. Lelaki itu dengan mudah memasuki kota. Kemudian datang pasukan Roran yang dipimpin oleh Borikan menyerang kota. Dan mage itu memulai serangan dari dalam kota. Dikeluarin, dilempar shuriken kayak Hayabusa. Dan kota pun berhasil diambil oleh mereka. Lalu prajurit terakhir dirasuki oleh si mage. Angela lagi nih yang digunain sama dia. Udah ML mulu. Prajurit itu pergi ke istana dan melaporkan kepada kaisar bahwa Borikan dibantu pasukan elit yang terlatih. Lalu, kaisar membuat titah wajib militer. Setiap keluarga harus mengirimkan satu anaknya untuk menjadi warrior yang perkasa. Kemudian mage pun berubah menjadi burung. Skill Parsian yang dipakai. Anak ML pasti pada mikir gitu. Mage mempunyai Chi yang sangat kuat. Tapi karena dia wanita, dia tidak diakui dan diasingkan. Dia hanya diakui oleh Borikan. Sins beralih kepada Mulan dewasa yang sedang menunggangi kuda dan bermain dengan 2 ekor kelinci. Ibunya memberikan kabar kalau Mak Comblang desa sudah menemukan jodoh yang tepat untuknya. Dia pun dilatih untuk menjadi wanita sejati. Dia didandani menjadi sangat cantik pada zamannya dulu. Kalau sekarang malah mirip kayak ondel-ondel. Mak Comblang desa mengajarkan untuk menjadi wanita sejati. Harus tenang, elegan, dan sopan. Tiba-tiba muncul laba-laba. Mulan pun menutup hewan tersebut dengan teko. Tapi Mak Comblang desa malah marah. Lalu kejadian kocak terjadi. Keluarga Hua dianggap gagal mendidik anak perempuannya. Kemudian, tentara kerajaan datang dan mengumumkan perintah kaisar agar setiap keluarga mengirimkan satu anaknya untuk menjadi warrior. Ayah Mulan mulai mengencangkan pengikat di kakinya. Tiba pada keluarga Hua. Dia pun maju. Karena saya diberkati 2 orang putri, maka sayalah yang akan berangkat. Saat mau mengambil surat tugas, dia terjatuh. Tapi dia tetap berusaha kuat. Keluarganya menyarankan agar dia tidak pergi. Tapi Hua marah karena tidak mau keluarganya melawan perintah kaisar. Dia akan memperjuangkan kehormatan keluarganya.
Istrinya sangat yakin kali ini dia tidak akan kembali. Pada malam hari, ayahnya mencoba memegang pedang lagi. Tapi karena usia yang sudah tua, tangannya pun gemetaran. Wulan bilang, andaikan aku laki-laki, ayah tidak perlu pergi. Ayahnya pun bilang, aku tidak mengubah apapun tentang hidupku. Wulan mengambil pedang ayahnya, yang bertuliskan setia, berani, jujur. Dia juga mengambil baju perangnya. Dia menyamar sebagai laki-laki dan pergi untuk menggantikan ayahnya, tentunya tanpa sepengetahuan siapapun. Di pagi hari, ayahnya mencari baju perang dan pedangnya yang sudah dibawa Mulan. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya hanya dapat berdoa kepada Phoenix agar melindunginya. Mulan pergi menuju kamp pelatihan dengan perjalanan yang panjang. Dan melelahkan. Dia pun tersesat hingga tersisa satu apel yang hampir busuk dan dia memberikan kepada kudanya sambil bilang, aku lebih membutuhkannya. Untung saja Mulan dibimbing oleh burung Phoenix menuju kamp pelatihannya. Mulan pun tiba di kamp pelatihan bersama dengan teman-teman satu angkatannya. Pada barisan antrian daftar ulang terjadi insiden kecil. Mulan terjatuh karena dia menyamar sebagai laki-laki. Dia pun mempertahankan harga dirinya sebagai lelaki. Kemudian Komandan Tung atau Ip Man datang untuk melerai mereka. Hua Mulan menggunakan nama Hua Jun sebagai nama samarannya. Dia pun harus tidur bersama laki-laki. Ya iyalah, dia kan lagi nyamar jadi laki-laki. Dia serba gak enak ngeliat kelakuan teman-temannya. Saat disuruh mandi bareng, dia langsung memilih untuk menjaga tower, walaupun sambil hujan-hujanan. Akhirnya dia bisa melepas korsetnya. Kebayang dah tuh gimana ngapnya pakai begituan. Pada acara opening ceremony dibacakan peraturan dalam kamp pelatihan. Mencuri, meninggalkan tugas, bermain dengan wanita di kamp, hukuman mati. Dan ketidakjujuran hukumnya pengusiran. Aib untukmu, keluargamu, desamu, dan negaramu. Hari-hari pelatihan yang berat pun dimulai. Is he crying? Saat latihan menggunakan tombak, dia diejek terus oleh Hong Hui karena cupu pakai tombak. Sampai dia hilaf ngeluarin chi-nya. Dia pun marah karena semua orang tahu. Ternyata teman-temannya malah senang. Wulan terus melatih chi-nya hingga dia menjadi warrior terhebat. Berikan rapat terbatas dengan 12 kepala suku Roran. Tujuan mereka untuk membalas dendam dengan kekaisaran karena kekalahan mereka dulu. Pasukan Roran mulai melakukan penyerangan lagi. Di sini, ternyata si Mage juga punya skill Franco, bisa ngehook musuhnya. Mereka pun membacakan 3 sumpah warrior. Setia, berani, dan jujur. Nah, di sumpah ketiga, Wulan ragu karena dia berbohong menjadi laki-laki. Mereka pun pergi untuk mempertahankan daerah kekaisaran. Batalion keempat sudah hancur tidak bersisa. Mereka pun pergi bergabung dengan pasukan lainnya. Mereka pun siap berperang di pagi hari. Borikan datang dengan ratusan pasukan Roran. Borikan dengan pasukan elitnya berbelok. Lalu, Mulan dan beberapa warrior disuruh mengejarnya. Terjadi aksi berkuda dan panah-panahan di sini. Ternyata Mulan hanya tinggal sendirian, tapi dia bertekad untuk mengejar mereka. Sampai pada sebuah lembah, Mulan bertemu dengan si Mage. Mage sudah mengetahui kebohongan Mulan. Dia bertanya, "Siapa kamu?
Aku Huajun, warrior kekaisaran. Mage bilang, "Pembohong, penipuanmu melemahkanmu." Dia pun bertanya lagi, "Siapa kamu?" Mulan tetap menjawab, "Aku Huajun, warrior kekaisaran. Kau akan mati dalam kebohonganmu," kata si Mage sambil melemparkan kunai. Ketika dia terbangun, dia baru sadar bahwa dia melanggar satu pilar, yaitu kejujuran. Huajun pun mati, dan Hua Mulan hidup kembali. Dia bergegas menuju medan tempur untuk membantu teman-temannya sebagai Mulan. Mage pun datang sambil ngeluarin skill area. Para warrior berkumpul membentuk formasi bertahan. Tapi, mereka malah menjadi sasaran empuk pasukan Roran. Mereka menyerang menggunakan pelontar api yang besar. Mulan pun mempunyai rencana agar teman-temannya tidak mati. Dia menyerang dari belakang. Dan Roran pun menembakkan pelontar ke gunung salju. Dan longsoran salju pun terjadi. Mulan berhasil mengarahkan pasukan Roran. Mulan pun mengakui dan meminta maaf atas kebohongannya. Tapi, Komandan Tung malah marah besar. "Kau penipu, membawa aib untuk keluarga Hua. Kau akan diusir." Tapi Mulan memilih untuk dieksekusi. Komandan Tung bilang, "Kalau kau muncul lagi, keinginanmu untuk dieksekusi akan dikabulkan." Kan parah banget. Mereka semua selamat karena Mulan, dia malah diusir. Mulan sangat merasa sedih karena dia sudah menjadi aib bagi keluarganya. Si Mage datang, terus bilang, "Aku juga sepertimu. Aku sudah menjalani kehidupan pengasingan. Wanita tidak boleh lebih kuat dari laki-laki." Si Mage ngajakin Mulan untuk join. "Pasti kita bisa makin kuat," katanya. Si Mage nggak sengaja ngasih tahu rencana Borikan. Lalu, Mulan pun pergi untuk menemui Komandan Tung. Dia menjelaskan kalau sekarang Borikan sudah ada di dalam ibu kota dan Kaisar dalam bahaya. Komandan Tung sudah mau mengeksekusi Mulan, tapi teman-temannya sangat mempercayai Mulan. Dia pun disuruh untuk memimpin pasukan kecil terlatih pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan Kaisar. Pasukan elit Roran sudah masuk dalam ibu kota kerajaan. Penasehat kerajaan pun dirasuki oleh Mage. Dia memancing Kaisar agar keluar dari istana. Dan Kaisar pun menerima duel dengan Borikan. Ketika Mulan sampai di istana, ternyata mereka langsung disambut oleh pasukan Roran. Ternyata Kaisar bukan raja kaleng-kaleng. Ya iyalah, yang berani juga Jet Li. Dia juga jago bela diri. Tapi karena udah tua kali ya, jadi dia ketangkap juga. Saat dia masuk ke tempat Kaisar, ternyata Kaisar sudah tidak ada, dan hanya ada si Mage di sana. Mulan memohon agar Mage mau membantunya, dan belum terlambat untuk bertaubat. Mage pun menunjukkan jalan menuju Kaisar, dan Mulan pun dengan skill parkurnya loncat-loncatan di atas atap. Borikan mengetahui kalau Mage menuntun Mulan datang, dan dia pun memanah Mulan. Tapi Mage melindunginya, dan Mage pun meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. Mulan pun bertarung dengan Master Limbat. Borikan maksudnya. Saat mereka adu tenaga dalam, pedang milik ayahnya terjatuh dan lenyap. Kaisar bilang, "Bangun, kau adalah warrior perkasa. Bangun seperti Phoenix." Dia kembali bertarung sebagai warrior. Dia berhasil menjatuhkan Borikan. Saat dia melepaskan ikatan Kaisar, Borikan memanahnya. Untung aja Jet Li yang jadi Kaisar. Kaisar pun memberikan umpan lambung, dan langsung saja Mulan melakukan tendangan salto andalannya. Dan anak panah pun gol di dada Borikan. Mulan diberikan tawaran menjadi perwira di pengawal kekaisaran. Tapi dia menolaknya.
Dia merasa bersalah kepada keluarganya karena dia membawa aib keluarganya. Dia harus kembali ke rumah. Kaisar mengizinkannya. Saat berpisah, Hong Hui berjanji akan menemuinya lagi. Mulan pun pulang ke desanya dengan menggunakan seragam warrior kebanggaan. Adik dan ibunya sangat senang. Dia meminta maaf kepada ayahnya. Aku telah kehilangan pedangmu, dan aku mengerti betapa berartinya pedang itu bagimu. Ayahnya bilang, putrikulah yang paling berarti bagiku. Kemudian, Komandan Tung dan pengawal kekaisaran datang untuk memberi Mulan hadiah, karena dia menjadi pahlawan dan seluruh kerajaan berhutang padanya. Hadiahnya berupa pedang, bertuliskan 3 pilar. Setia, berani, jujur. Dan satu lagi, pengabdian kepada keluarga. Dia ditawarin lagi untuk jadi perwira pengawal kekaisaran, dan dia pun menerimanya. Dia menjadi pemimpin, dan pemimpin itu menjadi legenda. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.